Oke, Mas. Nah sekarang gini, Pak. Ini kan kalau kita ngomong sama teman-teman yang baru masuk ke dunia profesional gitu ya, kita kan bicara ada idealisme nih, Pak. Jadi kadang-kadang kan idealisme sama keinginan klien itu kan bisa jadi tidak sejalan. Iya. Nah itu menyikapinya bagaimana, Pak? Nah ini sih setiap profesional beda-beda nih ya Mas ya. Kalau menurut aku nih definisi profesional itu kan ketika siapapun bisa ini. Yes. Jadi kadang-kadang sekarang nih jadi bahan diskusi nih. Wah baru motret aja udah berani ambil pre-wedding gitu. Berani menyebut dirinya profesional. Menurut aku nggak apa-apa. Kayak anakku sekarang juga, anakku yang paling kecil, anakku dua-duanya di fotografi, yang nomor 2 di videografi ya. Yang kedua ini masih umur 16 tahun. Ya kemarin dia motretin untuk kelas ya, untuk foto kelas ya, untuk wisuda gitu, foto buku kelas ya, dan dia mencoba itu dan dibayar. Menurut aku dia udah jadi profesional gitu. Jadi ketika kita udah dibayar ya tersemat tuh profesional, termasuk tanggung jawabnya kan. Ya. Nah tanggung jawabnya apa sih nih? Tanggung jawab adalah mendeliver apa keinginan klien kan. Nah balik lagi masing-masing orang si profesional ini menurut aku punya termin beda-beda nih. Ada yang wah lo harus ikut gue dong. Kalau lo nggak mau bayar idealisme, lo bayar gue tuh atas idealisme gue, atas foto yang gue hasilin gitu. Nah boleh juga menurut aku sah-sah aja ya kan. Kalau aku sendiri lebih kepada gimana kita bisa deliver keinginan klien. Ya artinya idealisme itu disesuaikan lah gitu. Kalau bicara dengan klien, aku akan lebih menangin klien kan, karena kan dia yang bayar nih. Ya, jadi misalnya nih ada satu produk waktu itu, aku sering jadiin contoh juga nih. Produknya cardigan waktu itu. Aku pakai model yang cakep, fotonya juga bagus, lighting udah bagus, menurut aku udah bagus lah. Gitu. Tapi saking bagusnya, cardigannya kalah cakep sama modelnya misalnya. Dia si kliennya sampai bilang, Mas Fajar nih wajahnya nggak kelihatan juga nggak apa-apa, yang penting cardiganku pop out itu. Ya kan, jadi apakah kemudian kita marah, wah ini fotonya modelnya bagus ya? Ya orang dia yang mau. Ya kan, gimana pun mau cardigannya digantung di pohon juga. Iya mau dia yang tahu jualannya masalahnya. Kan kita membantu mendeliver produknya dia kepada konsumen nih. Kalau ternyata memang apa yang kita pikirin nggak sesuai dengan strateginya dia, kenapa kita mesti paksain gitu? Iya. Karena ya harusnya. Tapi balik lagi itu saya ya, menurut aku setiap orang punya hak beda-beda atas itu sih. Betul. Karena kan ada beberapa orang yang ini kan hasil foto saya nih, jangan sampai nanti ini siapa yang moto kok begini gitu loh, Pak. Jadi kadang-kadang kan tabrakannya di situ tuh. Iya sih, ya itu resiko sih menurut aku Mas. Ya kan kayak ya ketika kita udah bersedia dibayar, aku bilang gitu, ada uang yang masuk ke dalam, ya ada income. Tapi ada resiko-resiko, tinggal gimana kita memanage resikonya. Tentu aja kan kita juga nggak mau jelek kan. Jadi kalau misalnya ternyata kayak seperti inilah foto pre-wedding, apakah foto mentahnya yang lain yang tidak diedit dikasih atau enggak? Ya kan. Ada fotografer yang mau kasih semuanya, tapi ada resiko kalau dia nggak mau nambah edit, dia ngedit sendiri jadi jelek. Kan banyak tuh masalah gitu. Betul. Ada yang nggak mau ngasih, dikecilin filenya. Jadi 1000 pixel kali 1000 pixel dengan harapan dia nggak bakal upload atau dia nggak bisa edit, tahu tetap di-upload malah jadi jelek. Ada yang udah sadar sama resikonya, ya udah deh resiko ini harus dibayar dengan income. Jadi foto yang nggak diedit lo harus bayar lagi, misalnya dengan jumlah berapa gitu, dengan harapan ya udah kalau misalnya gue udah dibayar foto itu mau diapain aja terserah deh gitu. Ya itu balik lagi ke sana sih, tergantung orang yang mau kasih apa. Iya. Akhirnya harus mengalah juga ya Pak. Iya sih, kecuali memang bukan income ya, menurut aku ya. Ya karena tadi kan ini hubungan profesional dan ada komunikasi juga di antaranya kan. Betul. Akhirnya ambil jalan tengah mana yang paling baik buat semuanya. Apalagi foto pre-wedding ya. Foto yang menurut kita bagus tuh buat dia jelek. Foto yang buat kita jelek menurut dia bagus. Karena kalau ngomong taste beda sih Pak, susah ya. Tiap orang beda-beda sih. Beda banget. Kita lihat foto menurut saya bagus, menurut Bapak enggak gitu kan. Apalagi kalau fotonya berkaitan dengan saya, pasti saya lebih rewel kan. Anakku aja nggak mau difotoin sama aku, jelek katanya. Oh gitu? Iya, dia lebih suka difotoin adiknya. Daddy old style katanya. Ya kan? Padahal dia fotonya nggak ada ke belakang gitu yang kelihatan. Tapi itu style kan. Iya. Nggak bisa anak sekarang ya. Iya.
Nah, Pak, ini tuh mungkin untuk Sobat Halo Foto yang mau terjun ke dunia profesional ya. Fotografi ini kan segmentasinya luas sekali ya, Pak. Iya. Lebar banget. Ini kalau untuk pertama kali orang masuk ke dunia fotografi profesional, sebaiknya dicoba semua, lalu baru ditentukan fokusnya belakangan mau kemana. Atau sejak awal udah gue mau di segmen ini aja. Menurut aku sih bebas. Yang penting nih mau genre apapun ya. Yang penting tuh happy sebenarnya. Jadi aku mungkin akan kaitkan dengan workshop aku ya. Dulu workshop kenapa orang banyak nanya juga, Om lo kok workshop begitu mulai langsung rame terus nggak pernah berhenti gitu. Aku bilang karena yang ikut workshop ini mereka dapetin output yang langsung bagus. Ya fotografi menurut aku kalau mau cepat belajar ya, create aja dulu foto bagus, nggak usah peduli lah mau disebut photoshopper kayak mau disebut AI lah segala macam. Pokoknya lo happy dulu. Kenapa sih belajar foto? Karena pengen hasilnya foto bagus kan. Kalau kita motret kemudian akhirnya nggak bagus terus, akhirnya frustasi. Ya jadi create aja foto bagus. Jadi mau nyobain foto, aku harus di genre potret dulu nih. Ya kecuali kayak saya nih, saya nggak punya waktu untuk ke landscape, ya keluar kota, ya udah potret didalemin gitu. Tapi kalau teman-teman yang punya banyak waktu, yang bisa eksplor, masih muda-muda ya kan. Dicoba aja dulu semua. Cobain dulu ya. Saya mulai motret umur 36. Jadi waktu udah punya anak juga gitu. Tapi anak teman-teman yang masih under 20 ya, 20 something gitu punya lot of time buat trial gitu, buat explore aja, kemudian nanti pasti akan dapet tuh yang senengnya apa gitu. Yang dapat senengnya apa, habis itu ya udah tergantung niatnya nih mau hobi atau mau jadi profesional. Berarti dieksplor dulu semua, nanti tentukan fokusnya belakangan ya. Karena ujung-ujungnya mana yang kita lebih seneng ya Pak ya. Iya harus happy kan. Karena kalau happy pasti hasilnya juga beda. Iya benar. Gitu. Nah Pak, sekarang kan udah mulai rame videografi nih Pak. Videografi. Ya. Jadi ya karena perkembangan Instagram Reels, TikTok apalah segala macam, YouTube Short. Jadi sekarang udah mulainya larinya ke fotografi. Itu akan ke videografi akan mengancam fotografi nggak sih Pak? Videografi itu sendiri? Menurut aku beda sih ya. Beda dan bukan beda sih. Menurut aku gini, yang namanya perubahan kan selalu ada tuh ya. Dan perubahan itu kan nggak bisa dikontrol. Kita nggak bisa, kalau perubahan yang nggak bisa dikontrol kita mesti adjust. Ya kan, jadi menurut aku justru ini peluang sih menurut saya sih ya. Di zaman fotografi dulu juga orang susah banget ngajarin. Kenapa saya belajar dari luar gitu? Karena sedikit banget orang yang mau ngajarin foto dulu. Orang bule lebih ikhlas kan. Lihat aja deh, sampai hari ini menurut aku. Kalau kita belajar di YouTube, kemudian yang share di YouTube ini adalah bule-bule gitu. Kayak lebih ikhlas. Sayangnya banyak orang mungkin yang masih terbatas bahasa Inggris itu. Nah, sekarang di fotografi ini udah mulai lebih terbuka kan. Semua orang sharing, banyak workshop, apalagi after pandemic semua orang willing to share free gitu ya. Kemudian banyak kelas online gitu. Tapi di videografi menurut aku masih sangat sedikit. Ya kan? Artinya apa? Masih banyak peluang, justru harus jadi peluang. Kemudian dulu itu kan alat buat video kan lebih mahal ya. Nggak semua kamera bisa bikin video ya. Makanya ada Om Ben tuh bikin apa namanya grupnya aku lupa, yang DSLR untuk sinematografi ya. Itu menurut aku kan gebrakan ya. Kemudian diikuti sama produk-produk menurut aku yang saat ini semua produk tuh hybrid, nggak cuma buat foto tapi dia bisa bikin video juga kan. Nah jadi menurut aku tuh peluang, karena yang kita beli udah bisa foto bisa video. Jadi udah sekarang yang punya passion, punya waktu atau punya niat untuk juga dapat income dari fotografi atau memang hobi, ya sekarang menurut aku sih ikutin aja, dua-duanya bisa jalan, jadi duit. Bisa jadi duit. Dan platformnya mendukung kan semuanya, betul. Mau foto mau video gitu ya. Karena sekarang akhirnya ini ya Pak, kayak kalau kita ngomong Instagram ada Reels, ada feed yang biasa gitu ya. Kalau kita ngomong engagement lebih tinggi yang video Reels. Sekarang kan yang Reels kan. Karena itu kan video pendek, orang tanpa sadar nonton, geser gitu. Itu kan menurut aku sih bukan platform kan ngatur kan. Iya kan. Human behavior-nya yang berubah sebenarnya. Human behavior, kita nggak tahu kan. Kita sering dengar yang namanya algoritma gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu nih. Kan kita nggak tahu gimana platform bekerja. Ya apakah memang mereka
karena kita berjalan di platform nih, menurut aku sih apa yang platform lagi promote akhirnya semua ngikut, betul, ya kan. Betul. Jadi ada waktunya nanti menurut aku balik lagi ke foto. Gitu. Kok bisa balik lagi ke foto nih? Bukan behavior menurut aku. Behaviornya memang diatur sama platform. Dikondisikan sama platform, betul. Iya gak sih? Betul. Ya kan, karena nggak masuk akal kan tiba-tiba berubah gitu. Ya kan? Dan menurut aku ya dua-duanya masih punya potensi yang sama sih. Iya betul. Oke, kalau Pak Fajar kan ada dua pekerjaan besar nih ya. Satu as a mentor gitu ya. Which is kalau as a mentor maka butuh sertifikat, udah pastilah. Kalau ke pemerintahan. Iya kan, jadi misalnya kalau saya mau jadi dosen, saya juga kan harus punya ijazah kan, kasarnya kan begitu ya Pak. Tapi di saat Bapak bekerja as a professional, mau moto orang atau mau bikin pekerjaan sebagai fotografer lah, apakah pernah ditanya Bapak ada sertifikat apa? Nggak pernah. Saya hanya sertifikasi itu hanya ditanya di proyek-proyek pemerintah aja sih. Oke. Yang sifatnya lecturing Pak atau yang sifatnya foto? Lecturing. Yang lecturing ya. Berarti yang sifatnya non lecturing. Saya ambil sertifikasi pengajar. Jadi sertifikasi pengajar. Jadi kalau pekerjaan ke BUMN mereka nggak minta sertifikasi sih. Beberapa kali saya foto profesional. Ya pasti mereka lebih ngeliat portfolio ya Pak. Sebenarnya ini orang hasilnya fotonya sebelumnya kayak apa, ini cocok nih gitu kan. So far sih yang diminta cuma mentoring aja sih. Mentoring aja. Dan itu masih perpanjang juga setiap 2 tahun. Iya. Sertifikasinya. Ya oke Pak, ini terima kasih banyak waktunya. Mungkin terakhir sebelum kita closing, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke Sobat Halo Foto? Oke. Ya, Sobat Halo Foto, mungkin bukan pesen sih ya. Yang bisa saya bagi ke teman-teman adalah belajar lebih cepat aja, jangan terlalu lama, karena hari ini tuh semuanya serba cepat. Jadi kalau ada keinginan, fokus ya. Source-nya sekarang banyak banget. Kemudian jangan terlalu technical, belajar fotografi menyenangkan ya, jangan jadi momok gitu ya. Kemudian sekarang banyak sekali workshop, webinar, banyak community, bahkan semua dealer sekarang ya. Semua dealer itu udah willing to share their profit untuk kayak ngajarin teman-teman untuk belajar foto. Kameranya udah murah, mendukung, peluangnya sangat banyak gitu. Jangan habis sama mindset yang nggak enak. Jadi belajar, semangat, lakukan apapun yang kalian inginkan. Jangan pernah malu nanya. Hari ini mentor-mentor yang malu ditanya, yang segan ditanya itu skip aja, cari yang lain. Pokoknya belajar dan semangat. Oke, baik. Oke Sobat Halo Foto, demikian podcast kita hari ini bersama Pak Fajar Kristiono. Jangan lupa untuk download Halo Foto app di Play Store dan App Store. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita. Saksikan banyak podcast menarik, banyak informasi dan merchandise yang keren-keren di Halo Foto app. Jangan lupa download ya di App Store dan di Play Store. Thank you, bye. Bye.